Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya sehubungan dengan wabah virus COVID-19 yang masih terus melanda negeri kita dan mendukung program pemerintah untuk memberantas penyebaran virus COVID-19 ini, dan supaya kita terus dapat beribadah di gedung gereja, maka Majelis Jemaat dan Satgas menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami memohon kerjasama jemaat pada saat selesai ibadah, proses keluar dari gereja akan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Jemaat yang akan keluar mengikuti panduan dari presbiter dimulai dari duduk paling depan. Jadi untuk jemaat yang belum waktunya pulang, mohon harap tetap duduk. Khususnya untuk jemaat yang ada di balkon, pada saat pulang nanti akan pulang dipandu oleh presbiter paling terakhir. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Saudara terkasih, baik yang ada di gedung gereja dan yang ada di rumah-rumah, marilah kita beribadah bersama. Kabut pandemi COVID-19 telah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Kabut ini selalu membayang dan mengaburkan penglihatan tentang masa depan, sehingga terkadang memberatkan ayunan langkah ke depan. Namun kebangkitan Kristus dan sebelum ia berangkat naik ke surga, Tuhan Yesus beberapa kali mengunjungi dan menampakkan diri kepada para murid-Nya untuk meyakinkan mereka bahwa ia hidup. Juga untuk memulihkan iman dan kepercayaan mereka, ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Ia hadir saat mereka putus asa menempuh perjalanan. Ia hadir saat mereka bekerja tanpa hasil. Ia hadir untuk merubah duka cita menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi keberhasilan, merubah segala hal buruk menjadi indah dalam hidup. Kenaikannya juga menjamin masa depan kita dan meyakinkan kita bahwa tak selamanya kabut hitam akan menyelimuti kita selamanya. Sebab ia yang naik ke surga, maka ia juga yang mempersiapkan tempat bagi kita di sana. Maka marilah kita beribadah dan bersorak dalam sukacita. Jemaat silakan berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait 1 dan 4. Bercahaya di dalam berita kudus.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nats pembimbing diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 19. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Dan melimpah atasmu juga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami melalui kematian dan kebangkitannya. Engkau pun telah memulihkannya di dalam surga untuk memberikan kepada kami berkat sorgawi itu. Maka sekarang kami pun tahu bahwa pengharapan kami tidaklah sia-sia di dalamnya, sebab Ia yang telah naik dan masuk ke dalam kerajaan surga, Ia akan melindungi kami melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus, sehingga kami dapat tetap kuat dan setia kepadamu. Amin.
Umat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang menyatakan, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah bangkitnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang kita dapat berjumpa kembali dan harapan saya kita semua berada dalam lindungan Tuhan untuk terbebas dari virus COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya dapat melihat saudara? Pernah nggak kita pikirkan itu? Atau mengapa saudara dapat melihat saya yang berdiri di sini? Atau mengapa kita dapat membaca Alkitab yang ada di tangan kita? Pernah nggak kira-kira terpikir itu? Kita dapat saling memandang. Saya dapat melihat ibu bapak dapat melihat saya. Kita dapat membaca firman Tuhan dari Alkitab. Karena ada cahaya. Ada terang. Ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruang gereja ini. Ada sinar lampu atau cahaya lampu yang menerangi kita. Sehingga kita dapat melihat satu dengan yang lain dengan jelas. Kita dapat membaca Alkitab kita dengan jelas. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa cahaya atau terang itu punya peranan yang sangat penting dalam hidup kita? Pernah nggak kita pikirkan bahwa dia adalah hal yang penting dalam hidup kita? Hampir tidak pernah kita berpikir bahwa cahaya atau terang itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Nanti kita anggap penting setelah malam tiba. Nah itu. Lalu terjadi pemadaman aliran listrik. Barulah kita sadar bahwa kita butuh banget cahaya. Barulah kita sadar bahwa pentingnya ada terang dalam hidup kita. Kalau begini kan belum kan? Iya enggak? Bagi kita belum penting. Tapi nanti ketika kegelapan mulai menguasai, baru kita merasa bahwa terang itu penting. Biasa apa yang terjadi? Kita ambil HP langsung, bikin status. Enggak salah, memang enggak salah itu. Iya. Kisah, PLN mati lama sekali pengampun. Nah itu. Kita bikin begitu, gitu. Baru di situ kita merasa betapa pentingnya dan mengganggu banget aktivitas kita kalau kegelapan datang. Demikian juga dengan kesehatan tubuh kita. Apakah kita pernah berpikir bahwa kesehatan kita itu penting sekali? Coba ketika kita makan. Kita tidak memikirkan kesehatan kita. Makanan begitu enak dan lezat masuk ke dalam mulut kita. Hampir tidak terpikir oleh kita bahwa kita ini ada riwayat asam urat,
darah tinggi, ada riwayat penyakit diabetes dan lain-lain. Yang penting itu rasa enak dalam mulut, tambah terus. Baru kita tambah lagi dengan bilang begini, tenang, ada obat. Benar kan? Iya. Malah kita melegalkan itu dengan cara, kan tadi sudah berdoa Ibu Pendeta. Wah, gawat ini. Pokoknya enak kita pokoknya rasa mulut enak, tambah terus. Tapi ketika saudara, nanti kita sudah terbaring di atas tempat tidur, kita terbaring sakit tak berdaya, baru pada saat itu kita merasa bahwa pentingnya kesehatan itu bagi kita. Anak muda, nah ini kebetulan duduknya di atas semua. Keluar malam tidak pakai jaket, begadang sampai jauh malam, bicara nggak tahu dari A sampai Z. Ya, padahal bukan urus apa-apa. Ya, saya selalu bilang, ingat, ya, angin malam itu berbahaya. Jadi nanti naik motor tidak pakai helm, ada bapak-bapak juga tidak pakai helm. Ya. Nanti kalau sudah sakit atau ada eksiden, baru kita tahu bahwa kita perlu pakai helm, pakai jaket, pola hidup harus dirubah menjadi pola hidup yang sehat. Baru kita merasa bahwa itu penting bagi kita. Tapi sebelum-sebelumnya tidak kita pernah pikirkan itu. Demikian juga dengan hidup. Pernah nggak kita merasa bahwa hidup kita ini adalah hidup yang penting sekali? Hidup kita ini adalah penting dalam dunia ini. Pernah nggak terpikir itu? Rasanya hampir tidak pernah ya terpikir oleh kita bahwa hidup ini penting bagi kita. Bukan karena kita belum mati Bapak Ibu dan Saudara ya, tapi merasa bahwa hidup kita di dalam dunia ini berjalan dan berputar secara otomatis. Itu yang kita rasakan. Setiap hari kita pasti bangun pagi. Sebelum berangkat kerja kita sarapan, lalu siap-siap minum vitamin supaya bisa beraktivitas dengan lancar. Lalu nanti malam hari kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga untuk memulihkan keadaan tubuh kita. Supaya besok kembali kita bisa beraktivitas lagi. Kita berpikir bahwa ya hidup kan berputar secara otomatis. Nanti bangun pagi, nanti istirahat pada waktu malam hari. Padahal saudara, pernah nggak saudara tanya atau evaluasi, siapa yang bisa menjamin kalau besok saya bisa bangun lagi? Terlintas nggak? Besok saya bisa bangun nggak? Kita nggak pernah terpikir, karena kita menganggap bahwa berputar, hidup ini berputar secara otomatis. Saudara, hidup ini bukan dengan sendirinya ada. Itu yang harus kita ingat. Hidup ini bukan dengan sendirinya ada. Hidup kita ini ada karena diberi oleh Tuhan. Hidup kita ini ada karena anugerah dari Tuhan. Kebangkitan Kristus di Paskah memberikan kepada setiap orang yang percaya hidup. Keselamatan hidup. Coba saudara perhatikan para pengikut dan murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan.
Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 begini bunyinya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Mereka, murid-murid itu memang masih bernafas. Masih hidup, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Tetapi mereka sudah membatasi ruang gerak mereka. Mereka sudah membatasi pandangan dan pendengaran mereka dari dunia karena takut. Bahkan sebagian dari mereka kembali ke kehidupan mereka yang semula pada saat belum menjadi pengikut Tuhan. Mereka kembali ya, melakukan aktivitas sebagai nelayan. Apa yang kita dapatkan dari informasi Injil Yohanes pasal 20 ayat 19? Tujuan hidup mereka atau arti hidup mereka menjadi hilang. Sudah otomatis aja bangun pagi, nanti kalau istirahat pada waktu malam. Arti hidup yang sesungguhnya menjadi hilang. Oleh karena kembali mereka memahami bahwa hidup berputar secara otomatis. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang dan menjumpai mereka kembali? Kita bisa lihat, Yesus memberi harapan hidup baru bagi mereka. Saudara pernah dengar satu pujian seperti ini ya, kira-kira ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Lanjutkan. Amin. Ya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Artinya Yesus yang bangkit, maka kita hidup. Ya kan? Bukan hidup yang kita pikir berputar secara otomatis atau alamiah itu. Nanti dari kecil bertumbuh ke dewasa, dewasa menikah berumah tangga, lalu punya anak dan selanjutnya secara alamiah. Bukan seperti itu. Tetapi hidup yang punya arti, hidup yang jadi berkat bagi kehidupan ini. Artinya bahwa dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Hidup yang jadi berkat seperti itu dikatakan dalam ayat 15 pembacaan kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil artinya kabar baik. Hidup ini harus memberitakan tentang kabar baik, kabar gembira yang isinya tentang kasih dan kuasa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang akan kita kabarkan. Itu yang akan kita beritakan. Sudah belum? Hidup kita menyatakan tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus selaku Juru Selamat. Atau hidup kita ini hanya penuh dengan umpatan, kutuk. Ada orang susah, bukannya didoakan, malah dikata-katain. Ada nggak kita kayak begitu? Itu artinya kita bertanya, refleksi kembali.
Ada nggak saya kayak gitu? Kalau ada, rubah hidupku. Karena dia hidup, maka hidup ini jadi berarti lagi. Rubah itu. Kalau ada orang sedih, hibur mereka. Jangan dikata-katai. Kita nggak bisa menilai orang. Kita nggak bisa menilai, oh dia belum berbuah. Nggak boleh begitu, itu sombong Bapak Ibu, jangan. Buahnya itu akan dilihat oleh Allah, bukan kita. Tugas kita adalah apa? Menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Lalu Bapak Ibu dan Saudara yang lebih menarik lagi, dia bilang begini, pengutusan itu dalam ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil atau kabar baik kepada segala makhluk. Nah, perhatikan baik-baik. Universal banget Tuhan Allah itu mengasihi. Tidak hanya mengasihi manusia, tapi apa di situ? Segala makhluk. Bagaimana dengan kita sebagai gereja, sebagai anak Tuhan menghadapi global warming? Go green. Ya. Atau mungkin dalam keadaan kita sedang wabah pandemik ini. Memang semua serba susah, kegiatan kita terbatasi dan dibatasi karena pandemi ini. Ingat Bapak Ibu, tujuannya bukan hanya untuk orang lain, kebaikan orang lain saja. Tapi yang paling penting tujuannya juga untuk kebaikan kita. Jadi patuh kepada prokes. Nanti kita akan keluar, jangan bergerundul atau berkelompok-kelompok gitu ya. Coba kita sedikit tenang, sabar, cool down, biar dipandu. Jadi keluarnya rapi. Karena kita akan mau supaya kita dapat beribadah terus kan. Nah, bukan orang lain yang harus menyiram, kita yang harus menyiram dan memupuk. Harus mulai dari sini. Begitu kan? Lihat loh. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Alam semesta ini, binatang-binatang. Bagaimana kita dengan punahnya beberapa binatang-binatang langka? Bukankah kabar baik itu juga harus disampaikan? Apa tanggapan orang Kristen? Apa tanggapan gereja? Ikut juga memudahkan? Tidak sampai kabar baik itu. Nah, disinilah. Ya. Yang paling sederhana adalah mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan kita. Itu penting. Ya, untuk anak cucu kita, untuk bumi, itu kabar gembira. Saya menghimbau supaya kita semua seperti itu. Rapat-rapat juga mengurangi. Membiasakan membawa sendiri botol minuman. Ya. Harus seperti itu. Itu namanya memberitakan Injil kepada segala makhluk. Juga demikian dengan pelayanan. Pelayanan di gereja. Sudahkah terlayani semua umat Tuhan dalam segala unsur? Ada PKLU, PKB, PKP, GP, PT, dan PA. Orang selalu menganggap sepele pelayanan di PA. Hanya anak-anak aja. Tapi saudara belum pernah ya memberi diri untuk melayani di dunia pelayanan anak. Bagaimana uniknya melayani anak-anak. Bagaimana kita harus bersabar. Bagaimana kita harus memahami mereka. Tadi di konsistori saya bicara dengan presbiter. Saya cerita bahwa saya mengucapkan selamat hari kenaikan kepada Pak Kapitan dan Ibu Kapitan. Kebetulan parkirnya di depan rumah saya. Lalu anak saya yang ada di teras dia bilang begini, "Mama, emang ini hari kenaikan kelas ya?"
seninya kita menjelaskan. Lalu saya cerita, anak saya aja pernah bertanya waktu pembacaan firman Tuhan, Yesus meminta air dari seorang perempuan Samaria. Dia bilang begini, ketika kita ibadah keluarga, karena ada sesi tanya jawab di situ yang bapaknya buat. Jadi mereka bilang begini sama saya, Mama, kita kalau ada apa-apa minta sama Tuhan, Mama suruh berdoa. Tapi kenapa Tuhan Yesus minta minum kepada perempuan Samaria itu? Dia kan Tuhan. Jawab apa? Itu seninya. Saya kasih jawaban supaya jangan pulang penasaran ya. Saya menjawab begini. Nah, seperti misalnya contoh, Mama minta permen adik. Bukan karena Mama tidak bisa beli atau tidak punya uang. Tapi Mama juga pengen melihat bahwa adik sayang tidak sama Mama berbagi permen itu. Oh begitu, iya dia mau lihat perempuan Samaria ini. Dia mengasihi enggak? Kalau mengasihi maka ada hidup kekal. Kalau ia percaya maka Kristus menerimanya kembali. Tapi itu kan tidak bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Ya kan? Jadi kita hanya bicara, itu uniknya. Tapi orang selalu menyepelekan dunia pelayanan anak. Padahal dunia bernyanyi, bercerita itu paling mengesankan. Saya mantan pelayanan anak. Kakak pelayanan anak. Jadi itu sesuatu yang, jadi tidak boleh ada, yang ini aja yang saya handle, yang lain tidak boleh. Ingat itu Bapak Ibu presbiter, jangan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Layanilah semua umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan dalam melayani, jangan memilih menurut suka, tidak suka hati kita. Ingat itu. Jangan memilih suka, tidak suka. Layanilah mereka yang dipercayakan kepadamu. Baik yang tua, muda, kaya, miskin. Karena pada waktunya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban bukan kepada orang lain, tetapi kepada kita yang diberi tanggung jawab itu. Maka kalau kita dipanggil untuk jadi pelayan, mari kita melayani, beri hatimu. Hari ini Yesus yang sudah bangkit memberikan kepada kita hidup. Dan dia mengutus kita sebelum ia naik ke sorga. Agar hidup kita yang telah dianugerahi oleh Kristus harus jadi berkat bagi dunia ini. Sehingga banyak orang menjadi ahli waris kerajaan Allah melalui sakramen baptisan kudus. Begitu ya? Connecting dalam firman kita, penyambungan dalam firman Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Seperti kita khotbah hari ini. Tapi Kristus tidak mengutus murid-muridnya tanpa kuasa. Kuasa kebangkitan Kristus akan menyertai murid-muridnya, akan menyertai kita. Dan kuasa Kristus jauh lebih besar daripada bisa ular beracun. Jauh lebih besar daripada racun maut. Jauh lebih berkuasa daripada sakit penyakit dan kuasa setan sekalipun. Artinya hidup dalam anugerah keselamatan jauh lebih berharga. Nah, itu saya mau bilang di situ tadi. Hidup ini berharga, bernilai. Lebih berharga dan bernilai daripada kekuatan dan juga kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka saudara jangan surut atau menukar pegangan hidup kita dengan pegangan dunia. Sehingga ia yang naik ke sorga, yang hari ini kita mengenang rayakan bersama-sama, ketika ia datang kembali untuk kedua kali, kita tetap berada dalam hidup yang bernilai dan berharga. Jangan arahkan pandangan mata kita hanya ke atas saja, seperti murid-murid melihat Yesus naik. Karena tugas kita juga ada di dalam dunia, yaitu terus memberitakan kabar baik sampai ia datang. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Mari berdiri. Dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan di hari kenaikan-Mu di sorga. Ajarlah kepada kami untuk mempergunakan hari-hari kehidupan kami, menyatakan kebaikan dan sukacita, sebagaimana pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu untuk memberitakan Injil atau kabar baik kepada segala makhluk. Dan kami pun diyakinkan oleh firman-Mu bahwa kami tidak berjalan sendiri,
kuasa Kristus akan menyertai dan menguatkan kami. Biarlah kehadiran kami sebagai umat-Mu Tuhan sungguh-sungguh dapat menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak hanya di tengah-tengah keluarga, tidak hanya dalam persekutuan umat Tuhan di jemaat kami, tapi juga dengan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Ajarlah kami untuk tidak mengujar kebencian, tapi selalu memperkatakan perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan kami menuntut orang lain untuk berubah, tapi Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami yang dibaharui dalam kasih-Mu menyatakan kebaikan. Maka dunia akan dipenuhi dengan kebaikan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuntun kami agar kami dapat memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita dengan baik. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami, di mana Engkau selalu menolong dan memberkati serta merahmani hidup kami. Sepanjang hari hidup kami, dalam kerja, dalam kehidupan keluarga, Tuhan menjaga dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Maka ke depan, biarlah kami juga tetap berjalan dalam kepatuhan dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau kembali untuk kedua kalinya menjemput kami kedapatan siap sedia untuk masuk dalam sukacita sorgawi. Tuhan Allah yang maha baik, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja di dunia, maupun juga gereja-gereja di Indonesia dan di kota Bekasi yang bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai. Firman yang dibentangkan dan diberitakan membawa sukacita dan kekuatan. Dan kami makin dikuatkan dalam pengutusan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, di tengah-tengah sukacita hari raya kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami sebangsa, umat Muslim, yang hari ini juga mereka merayakan hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Tuhan Allah, ini bukan kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau menghadirkan hari raya kami boleh bertepatan bersama dengan hari raya saudara kami. Agar kami boleh saling menghargai, menghormati, dan saling berbagi sukacita di dalamnya. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh saling hidup rukun satu dengan yang lain. Dan biarlah damai sejahtera boleh hidup dan menetap dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat mudik. Tuhan memberikan kepada mereka sukacita dan damai sejahtera. Biarlah melalui kecanggihan telekomunikasi mereka dapat menjangkau yang jauh, sanak saudara yang jauh daripada mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Kebaikan Allah menyertai pelayanan di GPIB Immanuel Bekasi. Sehingga sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan, jangan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak mula yang boleh jadi. Para pelayan, baik itu Bapak Ibu Diaken Penatua dan hamba-Mu bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan juga para unit misioner yang ada di multimedia sound system, Satgas COVID maupun juga karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Kebaikan Allah memberkati kami, mempererat kasih dan juga semangat kami diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami ke depan. Sehingga di dalamnya nama Allah dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, para Menteri TNI Polri, dan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat. Tuhan memberkati para medis, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik dan dalam rencana Tuhan, dan dalam kerjasama yang baik bersama seluruh masyarakat Indonesia.
kami bersama-sama boleh memberantas penyebaran virus COVID-19 ini. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Esther Panjaitan, Ibu Amorosa Rumengan, Ibu Tini Situmorang, Ibu Ana Soputan, Ibu Rosi C. Urihi, Ibu Mutiara Panggaribuan, Bapak Sukora Harjo, Ibu Juliana Esuripati, Diakeni Robert Lau, Ibu Bianca Domingus, Ibu Edna Terloid, Bapak Simon Tolayu, Ibu Antoneta Sahetapi, Ibu Marta Disarman, Ibu Esther Aritonang, Ibu Anita Kosasi, Ibu Siti Mulyani, Bapak LF Simarmata, Ibu Hedi Simanjuntak, Ibu Margareta Pasaribu, dan Bapak Hengki Simanjuntak, dan Ibu Mul Halatu Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, dan juga semua saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, dalam kelemahan mereka, berikan kepada mereka kekuatan iman, supaya mereka menaruh pengharapan kepada kuasa-Mu yang ajaib. Dan biarlah kasih Tuhan memberikan kepada mereka kepulihan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Akhirnya inilah doa dan sembahyang kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah karena Ia selalu melimpahkan berkat dan anugerah-Nya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela. Persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan. Dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang, berputar melalui samping kanan dan kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahan Bapak Ibu Saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak persembahan. Yang pertama persembahan persepuluhan dan yang kedua persembahan syukur kenaikan. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Karena Engkau
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat dalam ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah kita ini membawa berkat bagi kehidupan kita dan keluarga. Ibadah hari Minggu tatap muka berdasarkan hasil keputusan Sidang Majelis Jemaat tanggal 1 Mei 2021 lalu, bahwa mulai bulan Juni 2021 ibadah hari Minggu akan dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 6 pagi, pukul 10, dan pukul 5 sore. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta tetap mendaftar melalui koordinator sektor paling lambat setiap hari Sabtu pukul 12 WIB. Ibadah Pelkat dan keluarga gabungan tatap muka. Berdasarkan hasil keputusan SMJ tersebut juga, bahwa mulai bulan Juni 2021 ibadah Pelkat dan keluarga gabungan akan dilaksanakan 1 bulan 1 kali dengan jadwal sebagai berikut. Pada minggu pertama akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 malam, pukul 19 WIB, diadakan ibadah Pelkat GP gabungan. Pada minggu pertama juga, setiap hari Rabu, pukul 19 WIB, akan diadakan ibadah keluarga gabungan. Pada minggu kedua, setiap hari Jumat pukul 19 WIB akan diadakan ibadah Pelkat PKB gabungan. Pada minggu ketiga, setiap hari Selasa pukul 5 sore akan diadakan Pelkat PKP gabungan. Dan pada minggu keempat, setiap hari Sabtu pukul 10 WIB akan diadakan ibadah Pelkat PKLU gabungan. Penilaian akhir tahunan atau PAT akan dilaksanakan penilaian akhir tahunan untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD, lalu untuk kelas 7 sampai dengan 8 SMP, dan kelas 10 sampai 11 SMA diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021.
pada pukul 4 sore secara online. Diharapkan perhatian anak dan orang tua layan dan kakak layan baik PLKPA dan PT. Penggunaan pastori serbaguna. Berdasarkan hasil keputusan SMNJ tanggal 1 Mei 2021 tersebut juga, pastori serbaguna sudah dapat digunakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, nanti ketika kita akan keluar dari gedung gereja ini, setelah ibadah selesai, jemaat Tuhan akan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Mohon kerjasamanya agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Mari berdiri. Saudara, Kristus telah naik ke sorga. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jangan terus memandang ke atas, sebab sesungguhnya masih ada tugas kita untuk memberitakan kabar sukacita bagi dunia. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.